Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah berlangganan. Disclaimer, mungkin video ini tidak panjang, karena yang tersisa hanyalah 2 chapter aja. Jika saya ngambil 3 chapter, bisa-bisa kita nunggu sampai 1 bulan. Cerita berlanjut. Di situ, Jinny yang bertanya pada Xingling tentang metode apa yang akan digunakan Xingling untuk mengelabui nenek moyang piton darah. Xingling menjelaskan, di saat nenek moyang piton darah melarikan diri, dia tahu bila Xianfan memiliki kendali atas tubuh piton itu. Jadi, bila mereka berdua terlihat dekat dan disaksikan langsung oleh Xianfan, Xianfan pasti tidak mau tinggal diam melihatnya. Tapi Xingling juga bertanya, apakah mereka berdua beneran bisa mengatasi piton darah itu dalam kondisi seperti ini? Xingling menegaskan bila ini adalah istana Xingmei dan dia juga tidak akan melepaskan siapapun yang menyinggung tamunya. Sambil merangkul erat Jinny Yang, Xingling menjelaskan meskipun Xingmei memiliki perjanjian dengan Kaisar Iblis untuk tidak mengambil inisiatif, tapi pembelaan diri adalah nomor 1. Bila Jinny yang mengelakkan nenek moyang piton darah, itu sama baiknya dengan berurusan sama Xianfan. Dan Jinny yang juga bisa terbebas dari kendali. Jinny yang berkata, bila Xingling tidak salah, tapi dia merasa ada yang janggal, yaitu, ya, sama saja dengan dirinya berencana untuk menghabisi suaminya sendiri. Xingling langsung menggendong Jinny Yang. Dia meminta Jinny Yang untuk tidak membebani dirinya sendiri. Dengan hal seperti itu, Xingling membawa Jinny Yang masuk ke pavilion miliknya, dan dia pun langsung menaruh Jinny Yang ke kasur empuk miliknya. Xingling berkata, setiap adegan yang terlalu eksplisit tidak akan tertangkap oleh pengawasan nenek moyang piton darah. Xingling langsung menutup kamarnya dengan selendang merah. Dia juga langsung melepas pakaiannya. Dia berkata, bila seluruh tindakannya ini hanya bagian dari rencana besar untuk menghilangkan nenek moyang piton darah. Jika dirinya bertindak melewati batas dan menyinggung keinginan Jinny Yang bisa menghabisi Xingling sesuai dengan kesepakatan. Jinny Yang pun berkata, bila panahnya sudah ditembakkan, jadi dia bertanya, mengapa Xingling tidak segera bertindak sekarang? Xingling bertanya, apakah dirinya licik? Dia juga menjelaskan bila itu tidak sepenuhnya benar. Xingling pun langsung mendorong Jinny Yang dan membuatnya dalam kondisi nungging. Xingling berkata, jika dirinya beneran licik, Jinny Yang pasti sudah lama menjadi miliknya dan tidak akan melakukan sesuatu yang berbelit-belit seperti ini. Jinny yang dalam posisi itu meminta Xingling berhenti dan bertanya apakah Xingling ingin melakukannya. Waduh. Xingling meminta Jinny Yang tenang. Dia yakin Xianfan pasti akan melakukan pergerakan. Dan ya, entah apa yang terjadi, karena hanya terdengar suara teriakan saja dan juga seruling yang terdengar. Xingling di situ tak menduga, mereka malah hanya bermain seruling saja. Xingling yang mendengar iramanya sadar, orang yang tahu pasti akan merasakan kesedihannya, dan orang yang tidak tahu pasti berpikir dia sedang menambahkan suasananya. Dengan begitu, Xingling rasa mereka berdua harus lebih intens lagi. Jinny Yang di situ berteriak, dia meminta Xingling untuk lebih keras. Dia juga meminta Xingling untuk lebih serius. Xingling yang mendapati itu, dia dibuat tersipu malu. Dia bertanya-tanya, apakah ini masih acting atau Jinny Yang benar-benar ingin menggodanya. Mereka berdua terus melakukan adegan itu. Tapi, Xianfan masih saja belum datang. Xingling menganggap Xianfan benar-benar pengecut. Jinny Yang bertanya kepada Xingling, apakah ini sudah selesai? Xingling membenarkannya. Dia juga memberitahu bila piton darah sudah kabur. Dia kabur karena melihat keberadaan Ratu Yin atau Xingmei. Xingmei yang lagi bawa minum itu berteriak memanggil Xingling. Dia bertanya apakah Xingling berada di dalam kamarnya. Dia meminta Xingling untuk segera keluar dan minum bersama dirinya. Jinny yang ada di dalam bertanya apakah dirinya harus segera keluar. Xingling pun berkata, apalagi yang harus Jinny Yang lakukan. Dia juga pasti tidak mau bertemu dengan Xingmei dalam kondisi seperti itu. Jinny Yang pun memakai kembali pakaiannya. Dia menyebut Xingling sebagai seorang bajigur karena dia merobek stocking miliknya. Pada saat itu juga notifikasi muncul mengucapkan selamat karena Xingling berhasil mendapatkan 50.000 poin. Total saat ini adalah 300.000 poin. Setelah itu semua, Xingmei pun datang untuk menemui Xingling. Tapi, dia mencium sebuah bau aneh di kamar Xingling. Jadi dia meminta Xingling untuk memberikan sebuah penjelasan pada dirinya. Pada saat yang bersamaan juga, Xingmei menemukan sebuah sobekan kain. Dia bertanya pada Xingling, apa itu? Xingling beralasan bila itu adalah miliknya. Dia juga berkata bahwa itu menyangkut rahasianya. Jadi, dia meminta untuk tidak membahas itu sekarang. Mendengar Xingling berkata rahasia, Xingmei menggoda Xingling karena dia banyak sekali menyembunyikan rahasia darinya. Seperti terakhir kali ketika Xingling bilang akan mengambil beberapa jenis kartu draft, tapi tak pernah menjelaskan kartu apa itu.
Xingling menanggapi itu dengan bertanya, bukankah dirinya juga tidak pernah menanyakan rahasia milik Xingmei seperti apa yang dijanjikan Xingmei pada Kaisar Iblis sehingga membuat Xingmei menahan diri di konferensi Jalan Setan. Mendapati itu Xingmei langsung terperanjat sampai terbentur langit-langit ruangan Xingling. Xingling meminta Xingmei untuk berhati-hati karena tempatnya ini tidak dibuat khusus untuk Xingmei. Waduh, emang tinggi ini orang. Xingmei menatap Xingling dan Xingling juga menatap Xingmei sehingga mereka berdua saling menatap satu sama lain. Dengan muka memerahnya, Xingling bertanya apa alasan Xingmei datang ke tempatnya. Xingmei berkata bila murid Xingling dan juga Yuerong mengirim sebuah surat. Xingling bertanya untuk apa Yuerong mengirim surat. Dengan riang Xingmei berkata jika Yuerong tiba dan konferensi Jalan Setan sudah berakhir, dia akan menyiapkan acara pernikahan untuk Xingling dan juga Yuerong. Mendengar itu Xingling hanya bisa diam dan berkeringat. Melihat itu Xingmei bertanya, apakah ada yang salah? Karena Xingling terlihat tidak senang. Xingling pun mulai bertanya, apakah Xingmei masih ingat pernah membantunya berkultivasi di alam ilusi spiritual sebelumnya? Menerima pertanyaan itu, muka Xingmei pun langsung memerah. Dia mengingat apa yang terjadi pada saat itu, dan karena itu juga dia sekarang sangat malu. Xingling berkata, bila melihat kepribadian Yuerong, dia pasti sangat perhatian dengan apa yang terjadi pada Xingling belakangan ini. Jadi, Xingling bertanya, jika dia menggunakan pernikahan sebagai alasan untuk berbagi kenangan dan mengetahui apa yang terjadi pada hari itu, apa yang harus mereka lakukan? Xingmei tidak berpikir sejauh itu. Dia juga merasa bila dirinya bodoh, baik itu menangani dirinya sendiri, saudaranya, maupun muridnya. Xingmei tak bisa melakukan apapun dengan benar. Xingling berkata, bila dirinya menyimpan beberapa ingatan di dalam menara iblis sapi, di dalamnya adalah orang-orang dan hal-hal yang paling ia hargai selain Yuerong. Satu-satunya yang tak bisa Xingling lupakan adalah Xingmei. Ketika dirinya membasmi sektenya dan melarikan diri ke timur, Xingmei lah yang menyelamatkan Xingling dari para kultivator iblis nakal. Karena Xingmei menjadi raja iblis yang ditakuti dan dihormati. Jadi, Xingling tidak terima Xingmei menyebut dirinya sendiri tidak memiliki pencapaian apapun. Mendengar perkataan Xingling sangat terkejut. Dia langsung memeluk Xingling dan meminta Xingling untuk tidak mengatakan hal-hal seperti itu dengan mudah, karena Xingling akan membuatnya sulit untuk melepaskannya. Karena Xingmei berkata seperti itu, Xingling meminta Xingmei untuk menganggap itu sebagai perkataan orang mabuk saja. Dan ketika mereka sadar, mereka akan kembali ke kehidupan mereka sendiri. Tetapi jika Xingmei membutuhkannya, dia tak keberatan tetap menjadi orang bodoh yang terkena anggur. Karena itu juga, Xingling mendapatkan 150.000 poin dan total saat ini adalah 350.000 poin. Xingmei sangat berterima kasih kepada Xingling. Dia juga berandai-andai jika kata-kata itu hanya ditujukan pada dirinya saja, itu akan terasa sangat hangat. Xingling yang tidak mengerti maksud dari Xingmei bertanya, apa maksud dari perkataan Xingmei? Apakah dirinya pernah mengatakan perkataan itu kepada wanita lain juga? Xingmei berkata bila Xingling pernah melakukannya, bahkan wanita itu sendirilah yang mengatakan pada dirinya. Tapi Xingling masih menyangkalnya dan menganggap itu mustahil. Dia bertanya, memang siapa orang itu? Xingmei pun memberitahu bila itu saingan lama mereka, orang yang sangat familiar, Mu Xinlan. Tentu saja Xingling sangat terkejut mendengarnya. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di aula utama Sekte Hehuan, di situ Chiteme terus memanggil nama Linmo, dan secara perlahan juga Linmo mulai membuka matanya. Chiteme sangat senang karena Linmo bisa hidup kembali. Linmo yang baru sadar dia masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Pada saat itu juga Chiteme mendekat ke wajah Linmo. Linmo yang mendapati itu langsung menjauh dan bertanya apa yang Chiteme lakukan pada tubuhnya. Chiteme berkata, jika Linmo memberitahu dirinya lebih awal bahwa Linmo memiliki kekuatan ilahi untuk kebangkitan dan penyembuhan diri, dirinya akan merencanakan hal yang berbeda. Chiteme meminta Linmo melihat sesuatu yang bersinar di pinggangnya. Dia menjelaskan bila itu adalah artefak abadi tertinggi, sumsum roh 9 kesengsaraan yang diberikan kepada dirinya oleh orang dari jalan kebenaran. Tapi pada saat itu juga ada seseorang yang datang di tempat mereka berdua. Itu adalah Mu Xinlan.